tips yang ketiga adalah berlatih bermain peran. Di sini ayah bunda bisa mengajak anak untuk berlatih atau bermain peran pada saat anak sedang main. Nah, misalkan nih, anaknya yang jadi pasien, kemudian ayah bunda menjadi dokter gigi, atau sebaliknya, ayah bunda yang jadi pasien dan anaknya yang menjadi dokter gigi. Mulia Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tips-tips apa aja yang bisa menjadi anak semangat ke dokter gigi. Nah, bunda-bunda di sini, siapa nih yang anaknya takut ketika datang ke dokter gigi? Jangankan datang ya, baru mau diomongin aja, ini giginya sakit, kita harus periksa aja. Kadang anak udah takut duluan. Nah, bagi bunda-bunda atau pemirsa semua yang sedang galau untuk membujuk anaknya datang ke dokter gigi, namun anaknya takut, simak video ini ya hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Nah, cara yang pertama yang bisa dilakukan ayah dan bunda agar anak tidak takut untuk datang ke dokter gigi adalah mengajak sedini mungkin sang anak untuk bertemu dengan dokter gigi atau membiasakan mengkontrolkan giginya ke dokter gigi. Nah, perlu ayah bunda ketahui, sebenarnya anak kita sejak usia 6 bulan itu sudah mulai tumbuh giginya. Nah, mulai dari itu juga ayah dan bunda juga bisa mengkontrolkan atau hanya sekedar konsultasi saja ke dokter gigi. Ya, hal itu juga bisa membuat sang anak terbiasa bertemu dengan dokter gigi sehingga pada saat dia dewasa pun kalaupun membutuhkan tindakan-tindakan yang urgent atau seperti gigi susunya sudah goyang atau sudah masa pergantian dan harus dilakukan tindakan pencabutan, dia sudah familiar nih dengan ruangan poligigi terlebih dahulu. Kalau bisa pun kunjungannya dilakukan pada dokter gigi yang memang sudah bertemu dengan dia sejak kecil. Cara yang kedua adalah ayah bunda harus menjadi contoh yang baik untuk anak agar tidak takut datang ke dokter gigi. Bagaimana bisa anak tidak takut datang ke dokter gigi, sedangkan ayah bunda aja setiap datang ke poli gigi atau ketika ada keluhan, ayah bunda takut dengan dokter gigi. Padahal masa anak-anak adalah masa meniru lingkungannya, lingkungan yang dia jumpai setiap hari. Jadi harapan saya, mulai sekarang bagi ayah bunda yang masih merasa takut untuk datang ke dokter gigi atau dilakukan tindakan pada giginya, skip dulu ya. Kita harus jadi contoh yang baik untuk anak kita agar anak kita tidak takut datang ke poli gigi. Yang ketiga adalah berlatih bermain peran. Di sini ayah bunda bisa mengajak anak untuk berlatih atau bermain peran pada saat anak sedang main. Nah, misalkan nih anaknya yang jadi pasien, kemudian ayah bunda menjadi dokter gigi, atau sebaliknya ayah bunda yang jadi pasien dan anaknya yang menjadi dokter gigi. Perlu ayah bunda ketahui, jadi mainan-mainan atau miniatur-miniatur alat-alat kedokteran gigi itu sudah banyak dijual di toko-toko mainan. Jadi ayah bunda bisa memperkenalkan kepada anak sedini mungkin. Misalkan saat anak sudah mulai suka bermain, yaitu bisa dimulai dari usia 6 bulan. Nah, dengan demikian anak tersebut pada saat berkunjung ke poli gigi, dia akan menjalankan imajinasinya ketika dia bermain dengan ayah dan bunda. Otomatis kalau sudah tertanam dengan baik, maka anak dari ayah dan bunda itu tidak akan takut bertemu dengan dokter gigi maupun ke poli gigi untuk dilakukan perawatan. Kemudian untuk tips yang keempat adalah alihkan perhatian anak. Nah, ayah dan bunda bisa
berkolaborasi dengan dokter gigi untuk bermain peran di dalam poligigi atau membuat sesuatu hal yang menyenangkan pada saat pemeriksaan gigi sehingga anak tidak takut untuk datang ke dokter gigi. Perlu ayah bunda ketahui nih, beberapa poli gigi atau beberapa klinik gigi atau beberapa fasilitas pelayanan kesehatan gigi itu sudah mempunyai atau memiliki dental chair atau kursi gigi dengan segala fasilitasnya. Ada juga yang disertai dengan TV, sehingga misalkan nih ada poli gigi atau dokter gigi yang memiliki tempat praktek yang dilengkapi dengan dental chair yang ada TV-nya. TV tersebut biasanya diputarkan dengan film-film anak. Hal itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian anak ayah bunda saat dilakukan pemeriksaan ataupun tindakan kesehatan gigi. Namun, ayah bunda juga tidak perlu khawatir jika ternyata ruangan poligiginya atau dental chair-nya belum dilengkapi dengan televisi. Sebenarnya banyak cara kok untuk mengalihkan perhatian anak pada saat pemeriksaan agar tidak merasa takut. Salah satunya adalah dengan pada kunjungan pertama itu tidak harus langsung dilakukan tindakan. Bisa jadi untuk pengenalan terlebih dahulu dengan Pak Dokter atau Bu Dokter, ataupun dengan lingkungan atau ruangan area poligigi. Kemudian memperkenalkan kepada anak tentang alat-alat yang akan digunakan pada saat kunjungan nanti atau kunjungan yang kedua. Dan alat tersebut bisa dipastikan aman dan semua tindakan yang dilakukan untuk anak tersebut yang nantinya akan dilakukan itu akan membuat kesehatan giginya semakin baik dan membuat anak pun merasa nyaman dengan giginya. Seperti itu. Atau ayah bunda juga bisa berkolaborasi dengan dokter gigi juga untuk bermain peran sebelum dilakukan tindakan atau perawatan. Jadi anak tidak merasa itu sedang dilakukan tindakan atau tidak merasa itu sedang periksa gigi. Tapi anak tersebut merasa, oh ini aku sedang bermain, tapi lawan mainku sekarang tambah, yaitu dokter gigi ataupun perawat gigi. Nah, cara yang kelima atau cara yang terakhir yaitu memberikan hadiah ketika anak telah berani ke dokter gigi. Namun, jujur, untuk saya sendiri, pemberian hadiah pada saat anak telah berhasil tidak takut datang ke dokter gigi itu tidak dianjurkan ya, karena anak nanti akan terbiasa nih melakukan hal baik tapi harus mendapatkan hadiah. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada ayah dan bunda ingin melakukan teknik ini juga saya perbolehkan, monggo. Semua kembali tergantung jenis atau teknik parenting ayah bunda. Kalau saya pribadi, saya lebih menganjurkan untuk mengapresiasi anak melalui pelukan, pujian, atau senyuman yang hangat ketika anak tidak takut atau telah berhasil melewati perawatan pemeriksaan gigi dengan tidak takut dan berani. Dengan demikian, anak merasa yakin bahwa tindakannya yang tadi yang dia peroleh dari dokter gigi itu baik untuk dirinya. Contoh pujian yang bisa ayah bunda berikan ke anak adalah yang pertama, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada anak. Misalkan nih, nak, terima kasih. Kamu hari ini bisa diajak kerjasama untuk datang ke dokter gigi, tapi kamu tidak takut. Nah, kalau seperti ini, insya Allah kesehatan gigi kamu ke depannya akan lebih baik. Dan itu juga akan membuat kamu merasa nyaman ketika bermain, ketika makan, ketika minum, ataupun ketika ngobrol. Setelah ayah bunda mengucapkan terima kasih kepada anak, ayah bunda juga bisa dilakukan dengan mengucapkan harapan. Harapan yang dimaksud adalah misalkan, nah, harapannya karena ini kamu sudah memperoleh manfaat dari pemeriksaan gigi atau tindakan gigi. Nanti pada kunjungan berikutnya kamu harus lebih berani lagi ya, harus lebih ceria lagi, harus lebih semangat lagi untuk tetap menjaga kesehatan giginya dan rutin mengkontrolkan giginya setiap minimal 6 bulan sekali. Sekian informasi atau beberapa tips-tips yang bisa saya bagikan kepada pemirsa semua atau penonton semua mengenai cara-cara mengatasi anak yang takut datang ke dokter gigi.
Bagi kalian yang memiliki tips lain atau tips tambahan, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya akan sangat terbuka bagi kalian yang mau sharing. Dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan juga bisa juga tulis di kolom komentar ya. Nah, pada akhir video ini saya mohon sekali lagi jika video ini merasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian klik tombol suka, dan tulis komentar jika memang ada komentar, agar saya semakin semangat nih untuk memberikan tips-tips atau informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di channel ini sekali lagi saya sama sekali tidak menggurui ya, saya hanya berbagi pengalaman saja. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan bahagia selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.